sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama. Bukan hanya rapor merah itu, karena itu sudah menyangkut kepada aparat penegak hukum. Menteri Agama Yakut Khalil kembali mangkir tidak menghadiri panggilan Panitia Khusus Haji atau Pansus Haji. Panggilan tersebut merupakan panggilan ketiga dari Pansus Haji untuk meminta keterangan Menak tersebut terkait penyelenggaraan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kalau kita tidak keliru, mungkin inilah satu-satunya menteri semenjak Indonesia ini merdeka di dalam perjalanan ketatanegaraan negara kita yang tidak mampu DPR untuk menghadirkannya dalam suatu rapat pansus. Sekali lagi, mungkin inilah satu-satunya menteri yang bisa mangkir dan kemangkirnya betul-betul tidak hadir satu kali pun dalam rapat pansus atas undangan Pansus DPR RI. Tidak hadir. Padahal kehadiran menteri sangat penting. Menteri apa? Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Sahabat BN, tentu saja ini sangat mengejutkan karena DPR itu sebuah lembaga pengawasan atas perjalanan pemerintah yang tentu saja eksekutif, menteri, bahkan presiden sekalipun dalam undang-undang kalau diundang atau dipanggil oleh DPR harusnya dia tentu hadir. Ini seorang Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Ini benar-benar mungkin bisa menjadi catatan teristimewa dalam sejarah perjalanan bangsa kita ke depan. Sahabat BN, yang jadi pertanyaan kita bukan ketidakhadiran dari seorang Yakut Khalil Qaumas selaku Menteri Agama. Tetapi yang jadi pertanyaan kita, mengapa DPR tidak mampu menghadirkannya? Mengapa? Ini mungkin yang perlu kita pertanyakan. Mengapa sampai DPR yang lembaga resmi, yang keberadaan DPR itu diatur oleh undang-undang, kok tidak bisa dia menghadirkan mitra kerjanya dalam suatu pertemuan atau rapat yang sangat penting mengenai pansus kuota haji yang bisa saja akibat kasus kuota haji ini rakyat dirugikan atau negara dirugikan. Mengapa DPR tidak bisa menghadirkannya? Sahabat BN, coba kita saksikan tayangan berikut ini berkaitan dengan ketidakhadiran Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Menteri Agama Yakut Khalil kembali mangkir tidak menghadiri panggilan Panitia Khusus Haji atau Pansus Haji. Panggilan tersebut merupakan panggilan ketiga dari Pansus Haji untuk meminta keterangan Menak tersebut terkait penyelenggaraan haji.
Adapun alasan tidak hadirnya Menak yakni dikarenakan sedang berada di luar negeri sehingga dinilai menghindari undangan rapat bersama Pansus Haji. Anggota Pansus Haji Marwan Jafar juga menilai hal ini merupakan pelecehan DPR yang merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ya kita sudah baik-baik kan mengundang dan seterusnya. Bahwa tidak hadir itu kan urusan yang tidak hadir. Dikatakan melecehkan DPR, ya bisa juga dikatakan melecehkan DPR. Tapi faktanya memang tidak hadir. Ini bukan pansus biasa loh ya. Ini pansus angket yang sifatnya itu penyelidikan terhadap kasus-kasus yang ada. Bahkan pansus angket ini kan juga bisa memanggil siapapun. Seperti itu dalam Undang-Undang MP3. Seandainya katakanlah Menteri Agama ini tidak mau hadir atau mangkir selalu, ketika DPR melihat ada indikasi Menteri Agama ini memang tidak mau hadir, selaku dia pembantu presiden, apakah pansus kuota haji DPR ini telah menemui presiden, meminta kepada presiden agar menterinya ini diperintahkannya untuk hadir ke pansus ini? Sebab pada hakikatnya DPR ini kan urusannya dengan presiden. Tetapi karena menteri adalah pembantu presiden, maka dia berurusan dengan presiden melalui menterinya masing-masing sebagai pembantunya. Ketika sekarang persoalan kuota haji, tentu DPR harus berurusan dengan presiden melalui Menteri Agama. Jadi kembali lagi kita kepada persoalan ketidakhadiran menteri ini. Tentu publik jadinya bertanya, apakah Menteri Agama ini tidak hadir karena dia merasa tidak takut dengan DPR disebabkan dia di backup oleh bosnya di belakangnya, atau bagaimana? Kalau dia merasa berani tidak hadir karena di backup oleh bosnya, katakanlah oleh presiden, makanya DPR harusnya ke presiden meminta agar Menteri Agama ini hadir. Kalau tidak demikian, publik akan semakin turun kepercayaannya kepada pemerintahan Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya ini, terutama dari sisi hukum. Ini kan hukum ini. Persoalan ini tentu saja persoalan hukum. Sebab yang mengatur hubungan DPR dengan eksekutif ini undang-undang. Undang-undang itu produk hukum. Ketika seorang menteri tidak bisa dihadirkan oleh DPR ke DPR, tentu saja publik bisa melihat bahwa hukum tidak jalan di DPR ini. Bagaimana bisa DPR sebagai lembaga pengawas tidak bisa memperlihatkan kukunya kepada yang diawasinya? Maka disinilah publik atau rakyat melihat rezim sekarang ini benar-benar rezim yang sulit diteladani dari sisi hukum. Itu jadinya akibatnya kalau fenomena ketidakhadiran menteri ini semakin hari semakin menggelombang di tengah-tengah publik. Dan bisa jadi nanti publik semakin beranggapan bahwa jika terjadi di sini kerugian negara akibat pengalian kuota haji ini, bisa jadi publik akan mengatakan bahwa hukum tidak akan jalan di Kementerian Agama ini.
Kalau hukum tidak jalan dalam kasus pengalihan kuota haji ini di Kementerian Agama ini, maka korupsi tentu saja akan bisa dianggap oleh rakyat benar-benar sudah tidak bisa lagi dikendalikan di negeri ini. So ini di kementerian ini terjadinya. Jadi sahabat BN, jangan salahkan rakyat, jangan salahkan publik jika akibat fenomena yang terjadi pada proses perjalanan pansus kuota haji DPR RI ini, rakyat semakin rendah kepercayaannya kepada rezim atau kepada pemerintahan Jokowi sekarang ini. Walaupun setiap ada rilis survei, tetap juga kepuasan rakyat terhadap rezim ini 80%. Sahabat BN, dan akibatnya rakyat semakin tidak percaya tadinya kepada hasil survei ini. Sebab pengalian kuota haji ini, kalau kita perhatikan dari proses perjalanan pansus ini, setelah dia memanggil pejabat-pejabat yang ada di Kementerian Agama ini, mengerikan sekali dugaan kerugian negara akibatnya. Mengerikan sekali. Orang yang telah lama menunggu, telah bertahun-tahun menunggu, tidak bisa berangkat. Orang yang baru saja mendaftar bisa berangkat. Dengan cara bagaimana? Cara membayar. Ada yang kita saksikan di dalam rapat pansus ini, kalau kita tidak keliru, yang sampai membayarnya 1 miliar agar dia bisa pergi. Ini apa namanya ini? Yang sampai store 1 miliar ini untuk memangkas, untuk memotong rakyat jemaah calon haji yang telah bertahun-tahun menunggu. Begitu datang orang berduit, langsung saja dia pergi dengan catatan bayar sekian. Jangan sampai Pak teman-teman jurnalis ini lengah untuk mengawasi pansus. Memang debatable, banyak pihak yang menghendaki bahwa ini harus direkomendasikan kepada APH untuk menyelidiki lebih jauh terhadap temuan-temuan yang ada. Tetapi juga ada pihak yang tidak mau. Nah, ini yang masuk angin tidak mau pasti. Nah, yang tidak masuk angin ya pasti itu akan dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Karena itu sangat jelas terbukti dan terang benderang melanggar undang-undang haji, melanggar Kepres haji. Juga diduga ada unsur gratifikasi. Kan itu kan masuk dalam kategori undang-undang tipikor dan seterusnya. Itu sudah berkali-kali saya omongkan, itu sudah sangat terang benderang sebetulnya itu. Tinggal bagaimana pansus ini mengemas dalam sebuah kalimat, dalam sebuah rekomendasi akan diteruskan kepada aparat penegak hukum. Pak, penegasan Pak, membaca kesimpulannya tanggal 26 tadi ya? Ya, itu pun kemarin masih tawar-menawar dengan pimpinan DPR dalam Bamus hari ini atau besok itu harus dimasukkan dalam agenda rapat paripurna supaya pimpinan pansus bisa membacakan hasil kesimpulan dan rekomendasi. Begitu. Pak, tapi ada peluang memberikan rapor merah terhadap kinerja Kemenak dalam kesimpulan itu. Ya justru itu, kalau pelanggarannya ditulis tadi yang ditanyakan tadi, itu otomatis rapor merah itu. Bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama. Bukan hanya rapor merah itu, karena itu sudah menyangkut kepada aparat penegak hukum. Tapi ya namanya politik, kita tidak tahu, semua sangat dinamis. Ini kan pandangan saya pribadi. Kalau sudah dilanjutkan pada aparat penegak hukum, itu artinya sudah ada temuan-temuan yang melibatkan misalnya audit BPK, misalnya audit BPKP. Lalu kalau penegak hukum ya
Bisa KPK, bisa kejaksaan, bisa kepolisian kan itu. Kira-kira kesimpulannya adalah bahwa seharusnya hari ini dibacakan, jadinya dibacakannya tanggal 30. Kemudian soal pelayanan haji tahun 2024 ya memang menyedihkan sekali dan sangat ironis. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, saya kira itu memalukan sekali itu pelaksanaannya. Sangat tidak kompeten dan tidak kredibel Kementerian Agama itu, terutama Menteri Agamanya. Ada yang menarik di situ usulan di pansus itu, ada yang menarik. Menariknya, tapi saya tidak yang mengusulkan itu. Tapi ada pihak lain yang mengusulkan bahwa pemerintahan mendatang tidak boleh memilih orang seperti ini. Ada di dalam dalam rekomendasi itu, kesimpulan dan rekomendasi, tidak boleh memilih orang yang seperti ini, pilihlah orang yang cakap dan kompeten dalam melayani pelaksanaan haji. Kira-kira seperti itulah. Jadi itu ada kesimpulan seperti itu juga, rekomendasi maksudnya. Nah, tapi saya tidak mengusulkan itu terlalu subjektif, tapi oke lah ada teman-teman yang masih pikirannya waras untuk mengusulkan itu. Gitu. Jadi itu salah satu rekomendasi yang saya bocorkan kepada teman-teman semua. Banyak yang saya bocorkan tadi. Itu sebetulnya isi-isi kesimpulan dan rekomendasi. Meskipun tidak seideal yang kita bayangkan karena ya masing-masing fraksi ini kan ada yang mudah diintervensi, bahkan ada yang merangkap menjadi operator. Operator itu ya operator, ada yang merangkap jadi maklar juga ada. Ya mau nggak kalau segini gitu kan jadi maklar itu. Itu juga ada. Jadi di internal anggota pansus sendiri loh ini. Jadi ada yang merangkap jadi operator ada yang merangkap jadi maklar ada. Ya lucu sekali. Memang di internal pansus itu. Tapi bukan PKB ya. Sekali lagi bukan PKB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, tapi tanggal 30 itu di Bamus. Sudah tadi dibamuskan. Bamus sudah, berarti tanggal Sudah. 30 di paripurna. Diparipurnakan, dibacakan di paripurna. Soal gratifikasi sendiri ditemukan nggak? Oh, ditemukan di situ. Jadi kabarnya konon ini saya tidak tahu, boleh dicek teman-teman wartawan. Apakah misalnya Maktur, Patuna, dan lain-lain itu sudah diperiksa oleh KPK atau belum? Nah, ini kan nggak pernah muncul di permukaan ini. Kalau memang diperiksa, sudah benar periksa oleh KPK di sana, itu berarti di situ sudah terbukti memenuhi dua alat bukti. Karena perpindahan 50-50% itu sudah melanggar undang-undang, dan otomatis perpindahan ini juga diikuti dengan gratifikasi. Bahkan orang haji sampai 2 miliar gitu, ditemukan itu. Jadi kalau 1,5 yang disampaikan Saleh Daule itu biasa itu ada yang 1,7, ada yang 1,5, ada yang 1,8, ada yang sampai 2 miliar. Ditemukan di situ. Kalau orang mampu kan tidak ada persoalan itu 2 miliar itu. Yang penting saya bisa berangkat dari itu juga. Itu yang haji khusus. Yang haji reguler dimakan juga barang itu. Jadi makannya bukan hanya haji khusus tapi juga haji reguler. Reguler makannya di mana? Yang 0 tahun 2024 daftar otomatis bisa berangkat tahun itu juga tanpa menunggu seperti yang lain. Itu ditemukan ada 3.503. 3.503. Lalu yang bukan ihromnya tiba-tiba ditarik jadi ihromnya. Yang bukan familinya ditarik menjadi familinya. Itu banyak itu. Itu yang 0 tahun tadi ini. Ditarik banyak hal. Jadi soal gratifikasi saya sebetulnya sudah tidak membahas itu, tapi itu secara otomatis memang ya terjadi seperti itu. Memindah dari 50% ke 10.000 ke Haji Plus itu sudah gratifikasi. Apalagi pernek-perneknya tadi itu. Nah, di dalam kesimpulan dan rekomendasi itu, kata yang kita usulkan gratifikasi itu sama sekali terus hilang juga.
Ya kira-kira itulah Mas. Baik Mas Marwan. Terima kasih plus untuk Pak Marwan. Selanjutnya Pak Ade, yang Anda lihat gimana Pak Ade dengan kinerja-kinerja dari pansus ini? Pada awal-awalnya kan sangat getol gitu, sangat kayaknya menarik gitu, tapi akhirnya masuk angin juga. Dari sisi Pak Ade mungkin bisa dijelaskan, kasih paparan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan wartawan dan Pak Marwan Jabar yang saya hormati. Tentunya kita sebagai masyarakat dari awal saya hadir pertama kali di sini, ada dua harapan yang optimis dan pesimis. Optimis bahwa bagi masyarakat carut marut perhajian ini puncaknya di 2024 ini, di mana DPR lewat Panwasnya membentuk pansus. Berarti ada temuan yang serius yang perlu diselesaikan di tingkat penyelenggaraan ibadah haji, tata kelola perhajian. Ini pada tiap tahun juga sudah terjadi persoalan-persoalan ibadah haji itu. Hanya begitu 2024 dilihat lebih masif dan barulah masuk ke pansus. Harapan itu adalah muncul karena pasti lewat pansus akan terjadilah sebuah perubahan, minimal ada rekomendasi yang menggembirakan untuk masyarakat pengguna jasa perhajian maupun umroh. Ada pesimisnya yang saya sampaikan waktu itu di sini juga. Dalam tempo yang sangat singkat, apakah mungkin DPR atau pansus ini bisa menyelesaikan seluruh tugas-tugas kepansusannya? Tapi ternyata saya pantau, saya lihat, saya amati seluruh proses berjalan oleh pansus luar biasa. Dan kamu lihat dipanggil sana sih luar biasa, teman-teman yang dari Kementerian Agama, dari BPKH diundang semuanya, dipanggil, dicecar pertanyaan, dikuliti bahasa saya. Ternyata serius. Dan pada akhirnya, pada pertemuan kesekian saya diundang lagi dan semakin optimis bahwa ada rekomendasi akan keluar dari pansus ini yang akan menggembirakan dalam tata kelola perhajian kita. Di mana visi besar perhajian, perubahan reformatif perhajian akan dimunculkan lewat pansus ini. Hari ini terus terang apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, saya pikir ini kan menggambarkan sebuah pekerjaan pansus yang sudah detail melaksanakan itu, walaupun ada beberapa isu yang belum terselesaikan. Misalnya dari aspek pembinaan, itu juga belum sampai menyentuh. Karena aruhnya ibadah dari pembinaan. Mungkin dalam tata laksana peribadahan pun, apakah juga itu belum disentuh oleh pansus. Memanggil proses pembinaan, karena aruhnya ibadah, pembinaan jangan-jangan ibadah jamaah haji kita juga luput dari tata pelaksanaan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran yang kita ikuti. Ini kemudian juga yang kita ingin harapkan sesungguhnya adalah apa sih sesungguhnya besok akan keluar. Tapi kalau bocoran seperti ini kan kita sudah layu lagi. Berarti memang yang kemarin kekhawatiran kita bahwa pansus itu adalah layu sebelum berkembang, ini yang di ujungnya ternyata kita melihat kalau hanya rekomendasi sekedar basa-basi seperti itu, saya pikir haji kita tidak sulit untuk diperbaiki ke depan. Bahkan kami masyarakat melihat keseriusan pansus akan memberikan sebuah visi besarnya adalah rekomendasinya minimal adalah lahirlah sebuah lembaga baru di perhajian. Karena sudah begitu carut marutnya di perhajian harusnya lahir nggak kemudian badan haji independen seperti BPKH dikelola keuangannya. Dulu sangat pesimis uang ditangani oleh sebuah badan independen. Begitu hasilnya dalam 4 tahun terakhir ini ada luar biasa, memberikan impact yang baik kepada jamaah haji, harusnya juga tata kelola perhajian juga seperti itu. Kalau itu dijadikan badan haji, maka itu punya harapan baik. Karena kalau dibiarkan kembali, maka akan membiarkan kebobrokan, kebocoran, dan haji akan menjadi bajakan-bajakan yang tidak terkendali. Saya kira saatnya pemerintahan baru, Pak Prabowo, diberikan PR itu oleh pansus bahwa ini diperbaiki sisi ini. Karena kalau tidak diperbaiki, maka terus akan berulang, dan kita akan melihat haji kita adalah haji semua, prosesnya sebagai bahan pungli seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Marwan. Saya kira rekomendasi ini harus segera diturunkan, bukan walaupun sekarang sudah terlanjur hanya seperti basa-basi seperti itu, kemungkinan akan sulit untuk dipertajam kembali, kecuali ada keinginan dari pemerintahan yang terbentuk
bahwa haji itu ditangkap sinyalnya bahwa ini adalah perlu direformasi, ya reformasi kelembagaannya secara birokrasi. Yang kedua adalah misalnya dari sisi transportasi yang jelas-jelas sampai sekarang dipertahankan duopoli. Ini juga maraknya luar biasa. Kalau tadi terindikasi juga ini sama. Permainan harga juga hanya dua maskapai yang mempermainkan harga itu. Nggak mungkin dalam sisi keterbukaan publik seperti sekarang ini, harga hanya dipermainkan dua maskapai penerbangan. Untuk itu ke depan dibuka keran itu. Maka penerbangan itu harusnya ditawarkan ke banyak penerbangan supaya terjadi kompetitif di biaya penerbangan. Saya kira banyak hal yang perlu diungkap, banyak hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah ke depan untuk tata kelola haji yang lebih baik. Sesungguhnya pintu masuk yang benar itu adalah pansus ini. Karena semua sudah dikuliti, sudah disampaikan, sudah dikeruk semuanya dengan rekomendasi yang baik, dan itu pemerintah melihat itu. Ini kerja pansus yang luar biasa menurut saya, sudah memberikan harapan yang besar kepada masyarakat bahwa ingin endingnya adalah perbaikan secara total keseluruhan tentang perhajian kita. Mudah-mudahan walaupun hanya dengan catatan tadi hanya sekedar normatif, ya apa yang bisa didengar? Ya haji akan seperti itu lagi ke depannya. Tapi mudah-mudahan masih ada hati nurani tadi itu, asal jangan menteri seperti itu. Yang Pak Marwan yang tadi, apa itu juga akan didengar. Saya kira itu. Terima kasih. Sedikit Mas. Oke. Jadi soal perbaikan ke depan itu, Pansus merekomendasikan juga untuk revisi Undang-Undang Haji. Jadi untuk tata kelembagaan tadi yang disebut itu sudah melakukan revisi. Salah satu rekomendasinya adalah merevisi Undang-Undang Haji. Yang disebut-sebut BPKH tadi itu, BPKH itu sebetulnya bukan independen bertanggung jawab terhadap presiden, tetapi BPKH itu pelaksana menteri aja itu sebetulnya, juru bayar menteri. Jadi salah Bapak tadi yang menyampaikan itu. Jadi menteri bisa minta uang tanggal 10, padahal sementara tanggal 17 baru pelaksanaannya. Itu bisa dilakukan, Pak. Mengerikan sahabat BN, mengerikan sekali. Dan ini untuk kita ketahui bersama terjadinya di Kementerian Agama. Kementerian yang harusnya berada di garis depan di dalam menjunjung tinggi hukum, etika, dan moral. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.